Kenapa saya tidak ngomong? Karena bohong. Masa kan bohong saya mesti counter. Ya, itu yang saya mau bilang. Karena itu saya sedih lihat kalian semua kawan saya. Karena itu lebih sedih lagi aku lihat pengacaranya yang kayak badut itu. Ya, gak malu pengacara kayak gitu. Bak benang kusut yang sulit diurai. Perseteruan Ruhut Sitompul dan Ana Rudiantiana Legawati semakin pelik saja. Ana yang naik darah karena Ruhut tak kunjung menampakkan dirinya untuk menyelesaikan perselisihan mereka, akhirnya mendatangi Badan Kehormatan DPR hari Jumat lalu. Ditemani oleh putranya Christian serta pengacaranya Hotman Paris Hutapea Sarjana Hukum, Ana membeberkan perangai suaminya itu di depan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir. Ana merasa suaminya itu tidak pantas duduk di Senayan sebagai wakil rakyat dan mendesak Badan Kehormatan DPR untuk segera mencopot Ruhut dari jabatannya sebagai anggota Komisi 3 DPR RI karena diduga melanggar sumpah atau janji sebagai anggota DPR, melanggar kode etik serta norma etika moral dan norma agama. Sangat disayangkan karena dia tidak bisa mewakili keluarga. Dan selama 3,5 tahun dia tidak pernah kembali. Padahal rumah kami sangat berdekatan, paling semacet-macetnya hanya 10 menit. Maka berdasarkan uraian di atas, saya, yaitu Ibu Ana, memohon dengan Dewan Kehormatan DPR agar kiranya dapat memanggil teradu, yaitu Saudara Ruhut Sitompul dalam persidangan dan memutuskan sebagai berikut. Menyatakan terbukti bahwa teradu Ruhut Sitompul telah melanggar sumpah janji sebagai anggota DPR RI dan juga telah melakukan perbuatan dan berperilaku yang bertentangan dengan kode etik DPR RI, bertentangan dengan asas moral dan etika serta norma agama dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menjatuhkan hukum kepada teradu Ruhut Sitompul yaitu berpersensian sebagai anggota DPR RI dan berpersensian jabatan sebagai anggota Komisi 3 DPR RI dan dilarang untuk menduduki jabatan apapun dalam kepanitiaan apapun kegiatan yang terkait dengan organisasi DPR RI. Demikian ini dengan ditandatangani langsung oleh Ibu Ana. Jika Ana sudah mempolisikan dan melaporkan si potak Raja Minyak dari Medan itu ke Badan Kehormatan, tentu tidak main-main. Kemarahan Ana seakan tidak terbendung lagi. Apalagi saat Ruhut yang sudah berjanji akan menyelesaikan masalah skandal perselingkuhannya sejak 2007 lalu, kini justru menghilang bak di telan bumi. Jangankan vokal seperti Satya bersuara di ranah politik, Ruhut bahkan tidak terdeteksi keberadaannya. Si pengacara kondang itu bahkan sulit ditemui, meski sering menandatangani absen kehadiran di DPR. Setelah merasa terdesak, Ruhut Sitompul yang ditemui saat menghadiri rakornas partainya di daerah Sentul, Jawa Barat angkat bicara. Secara lantang Ruhut justru mengatakan kalau Ana bohong besar. Dengan emosi dan wajah yang pucat pasi, Ruhut mengaku kalau selama ini bungkam karena tidak mau menyudutkan salah satu pihak. Oke, aku mau ngomong, saya sebagai seorang Kristen Protestan, takut akan Tuhan. Berita itu semua bohong. Itu aja jawaban saya. Tapi Bang, kalau mau lebih mendetail, kalau aku cerita, aku membela diri ya. Saya bukan tipe manusia membela diri. Saya tidak mau menjelekkan seseorang. Saya anak Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, saya mohon saya mendapatkan keputusan yang seadil-adil. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi yang jelas, jika memang merasa benar, beberkan saja bukti-bukti yang konkret sesuai fakta yang ada. Mengingat bagaimanapun Christian, putra Ana dan Ruhut, justru menjadi korban cekcok rumah tangga orang tuanya. Ana mengaku putra semata wayangnya itu mengalami tekanan batin, hingga sering mengamuk saat melihat sosok Ruhut di layar kaca. Secara lirih, Christian pun meminta ayahnya itu segera pulang. Ia juga berencana akan membuatkan segelas jus khusus untuk Ruhut ketika pria paruh baya itu pulang nanti. Perkembangannya pun dijaga baik-baiknya Ruhut.
Habis pulang kemang, bikin roti, bikin jus dulu ya. Oh, bikin jus dulu pulang ya. Bikin jus. Oh, pulangnya bikin jus. Baik-baik mau dibikin jus sama dia. Baik banget ini anak baik. Iya. Memang kalau bikin jus ya buat dia sama ayahnya yang paling senang. Ya, ini semua sangat merugikan saya, tapi saya ketawa termehek-mehek karena itu bohong. Udah? Setelah itu, saya tidak mau membela diri. Kalau kalian dengar ceritanya, kalian semua sudah malu membuat berita. Sementara itu berkas pengaduan Ana yang diajukan ke Badan Kehormatan DPR akan segera diproses. Keputusan untuk memecat Ruhut dari keanggotaan DPR pun belum bisa diambil karena kasus ini akan segera dibawa ke rapat DPR setelah masa reses berakhir. Ana belum berencana akan mengadukan kasus ini ke Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Meski posisinya di DPR terancam, namun Ruhut seakan tak gentar. Ruhut pun mengaku tidak malu jadi mahma pembicaraan beberapa minggu ini. Saya tidak mau nanti kalian kan hidup terus ini masalah. Kalian semua sudah malu dengan berita-berita bohong kalian beritakan. Saya hanya mau bilang itu kok. Ya, saya hanya mau bilang gitu. Kalau saya kasih komentar jadinya sara. Saya tidak mau sara. Oke?